Saudara Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan Indonesia memerlukan partai politik yang baik. Maka dari itu Jokowi meminta PSI harus memiliki pengurus yang militan. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Memakai pasapu berwarna hitam, ikat kepala khas Makassar, Sulawesi Selatan, Jokowi disambut riuh para peserta. Dalam pidatonya yang berapi-api, Jokowi minta PSI harus memperkuat jaringan di jagat maya dan offline atau langsung bertemu dengan masyarakat. Karena memiliki target yang besar, Jokowi mengaku akan turun hingga ke desa-desa memberi motivasi kepada masyarakat atau yang ia sebut sebagai politik kebaikan. Pak, persiapan untuk datang sampai ke kecamatan itu apa benar Pak? Untuk sebagai apa Pak? Iya. Sebagai motivator. Enggak gini. Partai ini perlu disemangati. Karena negara kita memerlukan partai yang baik. Memerlukan politik kebaikan. Memerlukan politik yang baik, politik yang baik. Dan saya melihat PSI ini adalah masa depan. Ini tidak akan berhenti hanya di Bank RMS saja, akan ada selanjutnya lagi. 3 politisi senior Partai Nasdem hengkang ke Partai Solidaritas Indonesia PSI yang diketuai anak bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Yang terbaru adalah mantan Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan Rusdi Mase. Pengumuman masuknya Rusdi Mase disampaikan langsung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dalam Rakernas di Makassar. Kaisang bilang ke depan akan lebih banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang masuk PSI. Dan ini tidak akan berhenti hanya di Bank RMS saja, akan ada selanjutnya lagi, bahwa akan banyak tokoh-tokoh nasional yang akan berbondong-bondong datang ke PSI. Dan ini tidak akan berhenti hanya di Bank RMS saja, akan ada selanjutnya lagi. Nah, ini masa di Sulawesi Selatan kita nggak bisa jadi pemenang? Ketua, siap jadi pemenang, Ketua? Rusdi Mase membantah pindahnya ke PSI akibat konflik internal dengan Partai Nasdem. Rusdi menyebut kepindahannya karena mengikuti langkah anak yang kini menjabat sebagai Ketua DPW Sulsel. Konflik internal saya tidak pernah berkonflik sama orang, sama siapapun. Yang jelas saya menyelesaikan tanggung jawab saya di Nasdem. Itu. Terus gerbong, saya ini tidak punya gerbong. Saya cuma punya istri dan anak. Tapi saya harus ikut anak saya. Kamu juga pasti, kalau arahnya anakmu, tujuannya baik, pasti kamu ikut. Partai Nasdem menghormati pilihan sejumlah kader seniornya yang bermigrasi ke Partai Solidaritas Indonesia. Nasdem tak khawatir pindahnya kader Nasdem bakal memengaruhi peta kekuatan Nasdem di wilayah Indonesia Timur. Dan pilihan masing-masing, dan tentu kita menghormati pilihan politik masing-masing. Salah satunya kan misalnya ini karena ya ada faktor Ahmad Ali, kemudian juga mereka belum pernah mendapatkan jabatan kan setelah 3 kali kongres misalnya Bang Besari baru ya, yang Ali pernah jadi wakil ketua umum, ketua fraksi, jadi semua nggak ada. Ya, kita tetap konsen agar Nasdem di wilayah timur tetap menjadi kekuatan Partai Nasdem. Apakah menarik kader senior partai lain akan jadi cara ampuh PSI untuk membuat mesin politiknya lebih kuat dan membawa partai ini masuk parlemen? Waktu yang akan menjawabnya. Tim Liputan, Kompas TV. Mana solidaritasmu? Pertanyaannya, apakah dengan membajak kader partai lain menjadi strategi PSI agar bisa masuk parlemen di 2029? Kita tanyakan hal ini ke politisi PSI, Valdo Maldini. Mas Valdo, selamat sore.
Selamat sore, Mbak Audrey. Ya, dan ada juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat sore. Masih di mute, Bang Ray. Oke, saya mau ke Mas Faldo dulu. Mas Faldo, pertanyaannya apakah dengan membajak kader partai lain, ya ada 3 senior partai Nasdem yang dibajak oleh PSI, ini menjadi strategi partai Anda agar bisa masuk parlemen 2029? Ya, pertama kali saya mau luruskan dulu ya, Mbak, soal membajak gitu ya. Kalau membajak itu kan biasanya ada transaksi, ada imbalan, ada negosiasi diam-diam. Tapi yang terjadi ini bukan bajak-membajak, tapi orang yang datang dengan kesadaran politiknya sendiri. Yang kedua, tidak ada satupun kader partai lain, termasuk Nasdem, yang ditarik secara paksa ke PSI. Mereka keluar dulu nih dari partainya, baru masuk PSI. Sehingga kita juga di PSI cukup selektif, karena nggak serta-merta otomatis gabung ke PSI. Kita juga ngelihat rekam jejaknya, portofolionya, etikanya, dan pengalamannya juga. Tapi yang sudah resmi dan punya niat baik tentu tidak mungkin ditolak. Karena kader yang dilantik hari ini, dijaketkan hari ini, mereka datang semua dengan niat baik dan ingin bekerja bersama PSI. Dan nggak mungkin dong Mbak, PSI nutup pintu gitu loh. Orang mau berjuang, ya nggak etis kalau ditolak hanya karena drama politik. Jadi artinya mau di sini ditegaskan tidak ada bajak-membajak. Yang ada adalah Bang Rusdi Mase, Pak Ahmad Ali, Bang Bestari Barus, ini murni karena pengen masuk aja ke PSI? Ya, politik itu kan di partai itu soal kenyamanan bekerja, Mbak Audrey. Karena kan nggak semua juga orang datang itu berpolitik, mencari jabatan as it is gitu ya. Karena mereka juga mencari ruang yang sehat untuk berkontribusi. Terkait apa yang terjadi di partai mereka sebelumnya, ya tentunya itu urusan domain partai lain gitu. Tapi yang ingin kami pastikan adalah partai ini, PSI, bukan tempat pelarian, Mbak. Bukan tempat transit juga, dan ini adalah rumah kerja jangka panjang. Karena mereka tahu PSI kan sampai hari ini juga capaiannya belum terlalu menggembirakan sebagai sebuah partai politik. Tapi dalam hal demokrasi, kami kira perpindahan kader itu adalah hal yang normal. Yang penting arahnya jelas, bermanfaat bagi masyarakat gitu. Sehingga kami ingin menegaskan PSI tidak sedang membajak siapapun. Kami menerima orang yang ingin bekerja untuk masyarakat lewat jalur politik bersama PSI. Kita nggak nyuri kader, tapi kita memperkuat partai-partai kita dengan orang-orang yang berpengalaman. Oke, Bang Ray, emang kalau dari Bang Ray sendiri hitung-hitungannya kenapa sih banyak politisi senior pindah ini ke PSI, terutama untuk kader Nasdem? Ada apa dengan PSI? Kalau dilihat fenomenanya kan sebetulnya kader Nasdem banyak pindah ke PSI. Jadi kalau dari sisi sih bisa dilihat dari dua aspek. Aspek pertama tentu PSI-nya sendiri, aspek kedua adalah Nasdemnya. Kalau PSI sebagai partai terbuka mungkin masih punya imajinasi bahwa dengan nama besar Pak Jokowi akan dapat lolos ke partai selama mungkin ya parliamentary threshold-nya disini. Tetapi Bang Ray, sorry, saya potong dulu, mungkin bisa diperbaiki koneksi untuk audionya, Bang Ray, agak kurang jelas kedengaran. Halo, 1, 2, testing. Oke, iya silakan Bang Ray. Iya, jadi saya kira juga ada masalah mungkin di internal Nasdem. Di internal itu bukan berarti mereka konflik, tapi bacaan-bacaan soal masa depan Nasdemnya menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 2029 yang akan datang. Saya kira 2-3 hari yang lalu di acara Kompas juga saya mengatakan kalau Nasdem nggak jelas posisinya antara dia berkoalisi dengan pemerintah atau oposisi dengan pemerintah, kayaknya masa depan Nasdemnya ini agak sulit gitu. Jadi boleh jadi sebagai dari kader Nasdem ini sudah membaca ketidak-tegasan sikap ya Nasdem antara berkuasa dengan tidak berkuasa itu punya potensi akan membuat partai ini kesulitan untuk menghadapi 2024. Jadi lebih kepada internalnya, bukan karena ada Pak Jokowinya di PSI? Oh, gini, kalau soal pertanyaan berikutnya kan apakah mungkin 2029 PSI misalnya memberi harapan yang cukup itu? Saya agak ragu, sebab biasanya partai politik yang didukung oleh mantan presiden tidak otomatis itu menguat kalau kita bicara terhadap Pak SBY misalnya pas tidak berkuasa
kan partainya lumayan menurun kan. Ketika kita berbicara soal Gerindra misalnya, ketika Pak Prabowo belum berkuasa, kan kesulitan untuk mencapai elektabilitas yang cukup bagus gitu. Jadi kalau kita lihat tradisinya di Indonesia, orang yang berkuasa dengan partainya, itu bisa melaju gitu. Nah masalahnya adalah 2009 itu Pak Jokowi jelas tidak dia berkuasa. Dan apakah elektabilitas, popularitas Pak Jokowi masih bisa digadang-gadang untuk terus ya katakanlah membackup PSI untuk kuat di 2009 akan datang? Saya agak ragu. Kenapa ragu gitu? Bahkan ketika Pak Jokowi sedang berkuasa pun PSI-nya nggak sampai 3% gitu loh. Apalagi Pak Jokowi berkuasa gitu. Nah, kalau kita lihat yang masuk ini, saya kira target mereka bukan ke parlemen nasional tuh, lebih kepada lokal aja gitu. Kalau lokalnya sih mungkin terlalu bermasalah gitu, karena boleh jadi itu bisa masuk, karena kan nggak kena 4%-nya gitu. Tapi kalau ke Senayan, saya agak ragu PSI bisa menembusnya, sebab dengan ini saja, dengan menyebut dua hal saya diragukan partai yang bisa kalau dia ditopang oleh kekuasaan. Oke, diragukan oleh Bang Rey katanya Mas Faldo. Padahal tadi Pak Jokowi ini sangat berapi-api sekali pada saat pidatonya di Kongres ya. Bahkan Pak Jokowi tadi mengatakan bahwa akan siap bekerja keras dan mati-matian untuk memenangkan PSI. Sebenarnya apa sih target dari PSI di 2029? Targetnya tentu memenangkan pemilu Mbak Audrey, tapi memang lolos atau enggaknya PSI ini kan memang ditentukan oleh kerja kita di lapangan gitu. Memang betul kami menjadikan Pak Jokowi sebagai role model, ideolog, pemikir, inspirator kami gitu. Tapi kan itu juga tidak serta-merta terkonversi dalam hasil yang akan dicapai ketika pemilu. Kami kira kita lebih rasional kali ini setelah pengalaman 2 kali pemilu sebelumnya. Kita mengevaluasi gitu kan untuk ukuran partai yang 11 tahun Mbak ya masih bisa bertahan. Dan memang kalau kita lihat sejarahnya, saya izin tambahkan Bang Rey juga, yang terakhir masuk parlemen itu Nasdem 2014. Yang ada setelahnya pemilu-pemilu itu keluar dari parlemen Mbak Audrey. Nah tentunya kan refleksi yang dilakukan PSI ini adalah bentuk dari apa yang telah kami capai sebelumnya. Makanya Mas Kaisang, Ketua Umum kami, bicaranya satu aja, fokus ke struktur. Dan kita nggak nunggu menjelang tahun-tahun pemilu, hari ini kita udah mulai dari daerah-daerah gitu. Yang dulunya PSI mungkin lebih eksklusif untuk anak muda atau perkotaan, kali ini nggak bisa lagi. Karena ya dinamika pemilih yang berubah hampir setiap tahun di pemilu ini juga kita capture gitu. Bahwa partai harus dibikin seterbuka mungkin, tidak hanya mengejar kerumunan sesaat, tapi harus membangun basis yang konsisten. Oleh kalau gitu jangan-jangan PSI ingin juga menggeser Nasdem nih, karena menggeser tadi memasukkan ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan Bang Rusdi Mase, kemudian juga ada Ahmad Ali. Ya sebenarnya kalau partai yang punya target menang pemilu semuanya pengen digeser Mbak Audrey. Tapi kan lagi-lagi hal itu harus bisa dilakukan dengan cara yang masuk akal gitu. Karena kan berpartai ini di Indonesia tentunya dengan kos yang sangat mahal, dengan waktu yang terkuras, SDM butuh yang banyak. Kita nggak bisa sendirian untuk sampai ke parlemen untuk memperjuangkan ide kita. Makanya hadirnya tokoh-tokoh ini kan tokoh-tokoh yang sebenarnya udah belasan tahun di partai lain, penguasa juga. Pak RMS contohnya, Bupati Sidrap, pernah jadi anggota DPR di Sulsel Nasdem megang daerah gitu ya. Pak Ahmad Ali juga di Sulteng, ya kan? Belum lagi bapak ibu lainnya yang mungkin dalam waktu dekat akan diinfokan gitu. Jadi hadirnya Pak Jokowi memang membuka ruang bagi PSI untuk lebih besar ruang kerjanya dan dibantu oleh senior-senior sudah bergabung. Kami kira mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Berarti artinya Bang Rey dengan bukan hanya figurnya Pak Jokowi, tapi PSI ini ingin menarik figur dari tokoh-tokoh daerah atau tokoh-tokoh lokal seperti masuknya Bang Rusdi Mase, Pak Ahmad Ali, dan juga yang awal ada Bang Bestari Barus. Ini juga memang menjadi target PSI nih, supaya bisa merangkul jangan-jangan atau menggeser ya itu tadi daerah-daerah yang kemudian dikuasai oleh parpol sebelumnya. Ya kalau saya bilang terlalu ambisius, ya tentu mungkin akan dikoreksi oleh Bung Faldo gitu. Kecenderungan kita secara umum sekarang itu adalah makin menyusut jumlah partai politik. Sebetulnya gitu, ada semacam ketidakpuasan ya, bahkan mungkin pada
tingkat tertentu kejengkelan publik terhadap partai politik gitu. Sehingga kehadiran partai-partai politik baru nggak terlalu direspon oleh masyarakat sebetulnya secara umum. Oleh karena itu jangankan untuk PSI, bahkan boleh jadi untuk partai politik yang eksis sekarang di DPR pun punya potensi untuk keluar tuh satu gitu. Jadi bukan menukarnya, malah mungkin akan keluar kalau kita masih tetap pakai 4% itu. Gitu. Nah oleh karena itu kalau misalnya memikirkan PSI lolos Senayan, bagi saya itu berlebihan gitu. Tapi apakah PSI akan bisa menguasai daerah-daerah tertentu? Bisa jadi gitu. Makanya saya mengatakan tadi, kayaknya yang realistis itu adalah menguasai daerah-daerah, bukan menguasai tingkat nasionalnya gitu. Makanya saya mengatakan tadi, nah kalau kita lihat ini kan tokoh-tokohnya tokoh yang cukup populer di daerahnya gitu loh. Dan mungkin karena itu. Tapi pertanyaan berikutnya kalau kita turunkan adalah, apakah Sulawesi misalnya Selatan khususnya dapat dikejar oleh PSI? Saya agak ragu karena setidaknya mereka akan berhadapan dengan kekuatan di dalam dua di situ. Satu adalah Golkar yang secara tradisional memang sudah menguasai Sulawesi Selatan, dan yang kedua adalah Gerindra gitu. Oke, kalau gitu singkat aja Bang Rey, apakah dengan menarik kader-kader dari partai politik lain masuk PSI, ini artinya pengkaderisasinya di internal PSI sendiri mandek, nggak jalan? Iya, bisa iya, karena itu persoalan sendiri. Saya kira orang-orang yang datang ke PSI dengan tokoh-tokoh yang disebutkan tadi kan nggak akan mau duduk di jabatan yang biasa gitu loh. Dia langsung ke topnya gitu kan. Seperti yang kita lihat sekarang, langsung jadi wakil ketua, jadi ketua, macam-macam dan sebagainya. Kalau polanya begini, ya proses pengkaderan atau tradisi pengkaderan di PSI itu bisa sangat terganggu. Dan untuk jangka panjang tentu saja ini bisa bermasalah. Oke, Mas Faldo, gimana nih kalau dibilang mungkin aja nih jangan-jangan pengkaderisasian PSI yang mandek nggak jalan, makanya narik atau bawa-bawa parpol lain nih untuk masuk, atau kader-kader lain untuk masuk ke PSI? Iya, kalau tadi dibilang kita nggak nyampe nasional, tapi saya pengen bilang bahwa kita kan evaluasi nih. Dulu mungkin terlalu kota, Jakarta sentris. Sekarang tentu kita tambah yang lain daerahnya sehingga ini jadi masuk akal pengen lolos parlemen sebenarnya. Yang kedua, apabila bicara soal kaderisasi, yang pasti di PSI itu adalah merit system. Orang baru nggak akan matikan kader lama. Yang diukur performa, kinerja. Saya termasuk orang yang juga bergabung di PSI belakangan kok, baru 6 tahun gitu. Kalau tanpa merit system, mungkin saya nggak di sini hari ini. Mungkin nggak, ya, pasti nunggu, ngantri, dan sebagainya gitu. Sehingga kami kira yang naik itu bukan karena senioritas, tapi karena kontribusinya, dampaknya, dan yang paling penting, orang yang bekerja keras untuk PSI. Makanya Mas Kaisang kali ini menargetkan semuanya bekerja keras untuk membangun struktur sampai per TPS. Itu targetnya untuk 2029 ya. Terima kasih Mas Faldo, terima kasih Bang Rey, selamat malam. Sama-sama. Terima kasih. Tetap bersama kami dalam agresi ke Iran, Presiden Donald Trump berharap dapat mencapai kesepakatan soal nuklir dengan Iran. Saat lagi kami kembali. Yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses